Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat ilmu nafi, atau bisa mendekati dan berusaha mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini adalah kenikmatan yang ulama menjelaskan lebih mahal daripada fasilitas dan harta dunia. Ada banyak sisi di mana ilmu itu mengungguli segala fasilitas dunia. Dan itu diyakini oleh para ulama kita. Bahkan itu salah satu syarat mendapatkan keberkahan. Kata Imam Ibnu Hazm, hadirin, man lam yaral ilma agla min kulli syai'in yusabu falaysa yuflihu hatta yuhtha alaihi turabu. Kalau barang siapa yang belum meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada segala sesuatu di dunia, falaysa yuflih, maka dia tidak akan beruntung kehidupannya. Maka dia nggak akan beruntung. Jadi kata para ulama, salah satu sebab keberuntungan adalah meyakini bahwa ilmu itu di atas segalanya. Bukan ilmu yang sebatas maklumat, tapi yang dimaksud adalah ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh. Ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan memang harus dimulai dengan belajar, duduk di majelis. Dan itu lebih mahal daripada segala sesuatu di dunia. Sebagaimana keterangan Al-Imam Ibnu Hazm. Dan Al-Imam Ibnu Hazm itu salah satu nama besar dan ulama yang komplit, hadirin. Sangat komplit. Beliau mengumpulkan berbagai macam keindahan dunia. Beliau jenius, beliau kaya, beliau merasakan kekayaan, beliau bagian dari kekuasaan. Ayahnya punya kedudukan dan beliau pun punya kedudukan. Dan itu yang dikatakan oleh beliau, barang siapa yang tidak meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada segala sesuatu, maka kaifa yuflih, bagaimana dia bisa beruntung? Itu poin. Dan itu keyakinan para ulama. Keyakinan para ulama. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, mereka tuh lebih mendahulukan ilmu di atas yang lain. Ada cerita menarik, sederhana aja nih, tapi menunjukkan bagaimana mereka menomorsatukan ilmu. Ketika di sebuah majelis ulama ada sosok yang bernama Muhammad bin Salam Al-Bikandi.
Nah, Muhammad bin Salam al-Bikandi ini ketika lagi nyatet, penanya patah, inkasara qalamu. Muhammad bin Salam al-Bikandi patah nih, nggak bisa dibuat nyatet lagi. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung teriak, hadirin, qalamun bidinar, qalamun bidinar. Siapa yang mau jual pena atau bolpennya 1 dinar? Dan 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Jadi bayangin kalau 1 gram emas 900.000 misalnya, kali 4 aja, 4,25 gram, hampir 4 juta, hampir 3,6 atau 3,7, 3,8. Biar apa? Maksudnya biar beliau nggak kehilangan ilmu. Beliau bisa keluar dari majelis untuk beli bolpen atau beli pena, mungkin di warung terdekat, tapi itu akan membuat beliau kehilangan beberapa saat, beberapa menit yang isinya tuh ilmu gitu loh. Nah, beliau nggak mau kehilangan itu. Lebih baik beliau rugi 1 dinar dibanding kehilangan beberapa menit yang isinya ilmu. Itu Allahu Akbar. Jadi lebih baik kehilangan 4 juta gitu kalau bahasa kita, dibanding kehilangan 10 menit yang isinya tuh ilmu. Sampai kayak begitu mereka, jamaah. Gitu loh. Padahal sekali lagi uzur juga kan, penanya apa namanya patah, dan sengaja beliau menyampaikan itu biar langsung direspon gitu loh. Bener nggak? Misalnya antum ke majelis bawa pena 2 gitu, terus dengar pengumuman dari sekitar dia butuh bolpen atau pena dan dia mau beli 4 juta, antum langsung jual nggak? Hah? Bolpen jangan kan 2, 1 pun saya kasih Pak Ustadz gitu loh, nanti pinjam catatan temen gitu kan. Mentalnya memang begitu kita kadang-kadang. Tapi para ulama tuh oke, cepat aja. Jadi biar nggak ditawar-tawar lagi, biar nggak ragu-ragu lagi. Kalau misalnya saya butuh bolpen, saya akan bayar 5.000. Kan orang mikir-mikir 5.000, bolpen gua harganya 7.000, nggak mau rugi 2.000, 3.000. Atau siapa mau jual bolpennya, saya mau beli 10.000. Nggak ribet lah, ganggu aja nih orang. Tapi kalau saya punya bolpen, saya mau beli 4 juta sekarang, langsung nih gitu. Makanya fatarat ilaihil aqlam, itu semua mengasih bolpennya. Fatarat ilaihil aqlam, orang-orang di sekelilingnya langsung kasih bolpennya, pakai 1 dinar 4,25 gram emas, cepat. Jadi nggak kehilangan dan nggak membuat kegaduhan kan, langsung ini bolpen, oke, 1 dinar, selesai masalah. Gitu hadirin, di sebuah majelis, mungkin bukan di masjid ini, di luar masjid dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, dan makanya gak heran lo jadi alim kan. Beliau al-imam al-hafidh, muhadithnya Bukhara itu,
Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Allah Ta'ala alam. Oleh karena itu, sejauh mana kita meyakini ilmu itu lebih mahal daripada harta, lebih mahal daripada hal-hal yang lain. Itulah kunci keberuntungan, kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Itulah kunci keberuntungan. Semoga kita jadi orang-orang beruntung, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu jaga syahadatan kita, jaga la ilaha illallah, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi hadir Allah muliakan. Kembali bersama Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Dan kita akan masuk ke hadis yang baru, hadis yang cukup simpel tapi menegaskan tentang pembahasan di bab kita, dan semoga Allah memberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali lagi, amin. Hadits Khawlah binti Amir Al-Ansariyah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh kaum muslimin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Khawlah binti Amir Al-Ansariyah, dari Khawlah binti Amir, anak perempuan dari Amir. Dan Khawlah ini kaum Ansar. Khawlah adalah kaum Ansar. Hadirin Allah muliakan, beliau menyampaikan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahum an-naru yawmal qiyamah. Sesungguhnya sebagian orang-orang yang yatakhawadun, yatasarrafun, yang bertindak dalam harta Allah tanpa hak, yang menggunakan harta Allah tanpa hak, maka falahumun nar yawmal qiyamah, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang simple
tapi syarat akan makna. Kita masuk ke perawi hadis ini. Hadis yang 221. Secara singkat, jamaah sekalian, Khawlah binti Amir adalah Khawlah Al-Ansariyah. Beliau adalah istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Dan dari pasangan ini lahirlah Ya'la. Lahirlah anak bernama Ya'la, Imarah, dan 2 anak perempuan. Dan beliau atau Khawlah berbaiat dengan Nabi SAW, dan beliau salah satu sahabat tentu saja, dan beliau punya riwayat. Artinya beliau pun meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kira-kira itu sekilas tentang Khawlah Al-Ansariyah. Hadirin Allah muliakan, adapun makna dari hadis ini, mari kita masuk. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya menjaga harta. Pentingnya menjaga harta. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan harta Allah? Apa yang dimaksud dengan harta Allah? Yang dimaksud harta Allah, coba kita lihat hadis ini. Yang dimaksud dengan harta Allah ada 2 makna kata para ulama. Ada 2 makna. Yang pertama, yang dimaksud harta Allah adalah al-amwal syar'iyyatil ammah, harta untuk maslahat umum, seperti zakat, sedekah, ghanimah, al-fai, ghanimah dan fai yang didapat dari peperangan, al-kharaj, al-kharaj yang diambil oleh pemerintah, yang harta-harta itu akan digunakan untuk maslahat umum, untuk maslahat umum. Jadi bukan bukan uang pribadi.
Itu dimana dinamakan apa? Harta Allah. Bisa zakat, bisa sedekah, lalu bisa ghanimah, bisa fai dari peperangan, al-kharaj dan milik pemerintah kan untuk maslahat umum. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, hadirin, yang dimaksud harta Allah, kita lihat lagi hadisnya. Harta Allah, yang dimaksud harta Allah adalah harta seseorang secara khusus, harta private seseorang. Berarti harta jamaah secara pribadi, harta yang lain. Setiap kita punya harta nih, itu dinamakan juga harta Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq. Maka itu pun dinamakan harta Allah. Itu dinamakan harta Allah. Walaupun saya yang punya, walaupun kita yang punya. Aku dapat ini dengan kerja kerasku, Ustaz. Iya. Bukankah Allah yang menciptakan ini semua? Bukankah Allah Rabbul Alamin, pemilik yang ngatur? Bukankah Allah Ar-Razzaq? Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 33? Wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Dan berikanlah mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Harta Allah. Jadi sekali lagi, Allah mengatakan bahwa kasih mereka dari harta Allah. Kasih mereka dari harta Allah. Yang Allah kasih kepada kalian. Itu harta Allah, kata Allah. Jadi yang dimaksud harta itu harta kita. Yang dimaksud harta Allah adalah harta kita. Hadirin Allah muliakan. Makanya sekali lagi, lihat An-Nur ayat 33 ini. Wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Dan berikanlah mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Itu kalau di layar 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi mulai sekarang ingat, hadirin, kalau ngelihat uang kita atau ngelihat uang kita, tabungan kita, aset kita, itu harta Allah. Itu harta Allah.
Adapun penyebutan itu harta saya, harta kamu, harta kita, itu kata para ulama ya idhafatu tasarruf, itu hak guna dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hak penggunaan dan ada konsekuensinya. Gak bisa ngasal. Jadi mulai sekarang jangan bilang harta-harta gue suka-suka gue dong. Enggak. Itu harta Allah. Belum cukup. Coba buka surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kalian serahkan ke orang-orang yang belum bisa membeda atau belum sempurna akalnya, nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Janganlah kalian serahkan apa? Serahkan harta kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyamah. Yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan untuk kalian. Jadi Allah yang ngasih. Untuk apa? Agar kalian bisa hidup, modal kehidupan, agar kalian bisa bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan kalian. Jadi harta itu Allah kasih. Ja'alallahu lakum qiyamah. Itu harta Allah. Itu harta Allah. Jadi ini hal yang paling sangat penting. Jadi hadirin Allah muliakan. Kembali ke hadis kita. Jadi pelajaran besar bahwa harta Allah di sini, baik harta yang berkaitan dengan maslahat umum itu harta Allah, maupun harta kita masing-masing itu harta Allah. Sehingga kesimpulan yang bisa kita dapat adalah, mari kita lihat hadisnya. Hadis ini adalah larangan untuk menggunakan harta, baik itu harta maslahat umum, harta zakat, infak, sedekah yang dipercayakan, lalu ghanimah, fai, kharaj dan lain-lain, tanpa hak. Dan ini adalah dalil tentang larangan menggunakan harta orang tanpa hak. Dan hadis ini pun juga merupakan dalil larangan menggunakan harta kita sendiri, dalam tanda kutip, tanpa hak. Dan barang siapa yang melakukan itu, menggunakan harta publik atau maslahat umum atau harta orang secara personal, bahkan harta kita sendiri tanpa hak, falahumun naru yaumal qiyamah, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Sekali lagi, kesimpulan keterangan para ulama yang tadi kita bahas, bahwa barang siapa menggunakan, atau ini adalah perintah dan penekanan untuk
tidak menggunakan harta publik, harta zakat segala macam, atau harta orang, harta teman kita, harta saudara, mentang-mentang kakak, mentang-mentang adik, kita pakai uangnya tanpa hak. Harta orang tua, hati-hati. Harta teman, harta partner kita, harta suami, hati-hati nih ibu-ibu, ya memang itu hak suami. Harta istri, harta istri, ingat suami itu wajib menafkahi istrinya. Jangan justru kita makan harta istri kita. Lalu harta siapapun tanpa hak. Dan jangan gunakan harta kita sendiri dalam tanda kutip tanpa hak. Mentang-mentang kita yang kerja, kita yang bersusah payah, kita yang keringetan, kita yang jungkir balik, kita yang menjalani bisnis, kita yang masih single, ya kan? Kalau lo aja lo punya istri, lo punya anak-anak, gue kan single, so ya ini hasil gue jerih payah, dan ini bukan uang haram misalnya, ini uang gue sendiri, ya terserah gue mau pakai buat apa, mau gue have fun kayak seneng-seneng kayak jalan segala macam, itu juga nggak ada, gue nggak punya tanggungan, dan itulah alasan gue nggak nikah misalnya. Gue gak mau ribet-ribet gitu, gue mau having fun aja. Akhirnya digunakan tanpa hak, digunakan ke jalan yang haram, walaupun terkesan gak ada yang dizolimi. Orang-orang yang diajak bersenang-senang juga senang-senang aja. Ada orang yang berzina ridho sama ridho, dia check-in hotel segala macam, dia pakai duit dia sendiri, nggak nyolong. Falahum an-naru yaumal qiyamah, dia diancam neraka pada hari kiamat. Kenapa? Karena itu sejatinya bukan uang dia, itu bukan harta dia, itu harta siapa? Harta Allah. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah kasih kepada kalian, harta Allah. Jadi mau nolnya 6, mau nolnya 9 yang kita punya gitu ya, itu bukan harta kita, itu harta Allah. Allah kasih hak guna pakai, dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Begitu kita gunakan tanpa hak, maka neraka pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ini harus kita camkan. Ganti mindset kita mulai sekarang. Ganti pemahaman kita terhadap harta. Dari sini sekali lagi kita diberikan pelajaran oleh Nabi kita SAW bahwa
yang yang sangat urgent bukan hanya bagaimana mendapatkan harta secara halal, tapi yang sangat urgent juga bagaimana menggunakan harta dengan hak itu. Seringkali kita berhenti pada spirit mendapatkan harta dengan cara yang halal, dan kita lupa bagaimana caranya menggunakan harta itu dengan hak. Karena itu harta Allah, bukan harta kita. Dan kembali lagi kita lihat hadis Khawlah ini ya jemaah. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya sebagian orang bertindak dalam harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Semua itu harta Allah. Semua itu harta Allah tabaraka wa ta'ala. Ada dua isu, bagaimana mendapatkannya dengan cara yang halal, lalu bagaimana menggunakannya dengan hak, dengan benar. Karena pada hari kiamat pertanyaannya dua, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia gunakan dan belanjakan. Banyak orang nggak peduli tentang dua isu ini. Sebagian yang lagi hanya peduli isu yang pertama. Yang penting gue dapetin yang halal, gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak ngerampok, gue nggak ini. Tapi harus dia suka-suka, digunain suka-suka dia, karena dia merasa ini uang-uang gue. Sebagian yang lain nggak peduli sama hanya peduli sama isu kedua. Isu pertamanya nggak peduli, yang penting dia dapat jalan. Tapi dia gunakan untuk kebaikan, infak, sedekah. Tapi dia nggak peduli dapat dari mana. Ini harus clear. Nabi SAW kulu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih berhak untuk membakarnya. Na'udzubillah. Jadi jaga uang publik atau uang zakat, uang untuk maslahat umum, dan jaga uang orang. Jaga uang orang, hadirin. Jangan gunakan dengan cara yang tanpa hak, dan jaga uang kita itu tadi. Karena semuanya itu harta Allah. Semuanya itu harta Allah, bukan harta kita. Kita hanya dititipin, kasih hak guna dengan konsekuensinya ditanya nanti pada hari kiamat. Ditanya dua pertanyaan, dari mana didapatkan dan bagaimana digunakan. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ini pesan besar, dan ini yang diinginkan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi sampai harta kita sendiri harus kita pikirkan. Harta
teman, harta saudara, itu hati-hati. Apalagi harta masalah amah. Semoga Allah kasih taufik kepada kita, dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.